so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know When I held you again, how could we ever just be friends? I would rather die than let you go. Juliet to your Romeo, how I heard you say. Ternate sebagai kota 1000 kubah. Hal ini dikarenakan setiap kelurahan di Ternate memiliki masjid. Tak hanya itu, Ternate juga merupakan kota dengan masyarakat mayoritas muslim. Tak ada sumber yang jelas mengenai kapan awal kedatangan Islam di Maluku Utara, khususnya di kota Ternate. Namun, diperkirakan sejak awal berdirinya kerajaan Ternate, masyarakat Ternate telah mengenal Islam, mengingat banyaknya peradaban Arab yang telah bermukim di Ternate kala itu. Beberapa raja awal Ternate sudah menggunakan nama bernuansa Islam. Namun, kepastian mereka maupun keluarga kerajaan memeluk Islam masih diperdebatkan. Hanya dapat dipastikan bahwa keluarga kerajaan Ternate resmi memeluk Islam pertengahan abad ke-15. Masjid Kesultanan Ternate adalah salah satu kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Tidak hanya nilai-nilai Islam yang terkandung dalam keberadaannya, namun masjid ini juga telah menjadi bagian penting dari sejarah perkembangan masyarakat Ternate sejak masa lampau. Masjid Kesultanan Ternate ini juga biasa disebut Sigi Lamo. Sigi Lamo artinya masjid besar yang diambil dari bahasa Ternate, yaitu Sigi yang berarti masjid dan Lamo yang berarti besar. Atau dikenal masyarakat Ternate dengan sebutan Masjid Kesultanan Ternate yang juga berlokasi tak jauh dari Keraton Kesultanan Ternate. Keunikan dari bangunan Masjid Ternate terdapat pada bangunan atapnya yang berbentuk tumpang bersusun 7. Masjid ini memiliki denah persegi yang menghadap ke arah timur dengan luas masjid sebesar 22,4 kali 39,30 meter dan tinggi keseluruhan bangunan setinggi 21,74 meter. Masjid ini juga memiliki 4 tiang utama dan 12 tiang penyongko untuk memperkokoh bangunannya. Kemudian di bagian luar dikelilingi oleh pagar tembok dengan pintu gapura beratap 2 susun yang memiliki fungsi sebagai menara azan. Arsitek bangunan masjid ini sedikit terpengaruh oleh arsitek khas masjid-masjid bersejarah di awal Nusantara, seperti masjid pertama di Tanah Jawa yang beratap tumpangan limasan. Sekilas, masjid ini memang tampak seperti masjid tua di Jawa, dengan bentuk denah, bangunan kotak serta atap yang terbuat dari rumpiah. Namun, kini telah diganti dengan seng. Komposisi bahan untuk membangun masjid ini terdiri dari susunan batu dengan bahan perikat campuran kulit kayu pohon kalumpang. Persamaan lain dari bangunan Masjid Ternate dengan masjid bersejarah di Jawa, yaitu dengan keberadaan serambi yang melebar selebar unit ruang utama tempat sholat. Salah satu tradisi yang tiap tahunnya dipersiapkan di Masjid Ternate yaitu tradisi malam kunut, yang biasanya jatuh di malam ke-16 bulan Ramadan. Hingga saat ini, tradisi malam kunut di Masjid Ternate masih berlangsung setiap tahunnya. Dalam tradisi ini, terdapat upacara yang dinamakan Kolanu Uci Sabea, di mana Sultan dan seluruh kerabatnya turun dari keraton untuk melaksanakan sholat tarawih bersama rakyatnya sembari memanjatkan doa. Pada tradisi malam kunut, Sultan dan para kerabatnya akan dibantu oleh babota kehidupan atau biasa disebut dengan Dewan Keagamaan Kesultanan untuk menyelenggarakan ritual khusus berupa upacara Kolana Uci Sabia tersebut. Mulai sekitar pukul 7:30 waktu setempat, Sultan Ternate akan ditanduh oleh pasukan kerajaan untuk berangkat menuju Masjid Ternate dengan diiringi oleh alunan musik tata buang.
atau alat musik semacam gamelan Jawa yang ditandu oleh 12 anak kecil dengan pakaian kebiasaan lengkap. Banyak hal unik yang terdapat di masjid ini. Selain arsitektur dan berbagai tradisi yang sering dilakukan di masjid ini, beberapa aturan masjid kesultanan ini juga menarik untuk ditelaah. Beberapa aturan yang berlaku di masjid ini, misalnya keharusan menggunakan kopiah saat memasuki bagian dalam masjid dan larangan untuk menggunakan sarung saat beribadah. Jadi, jamaah masjid diwajibkan untuk menggunakan celana panjang karena alasan kepercayaan bahwa posisi laki-laki ketika sholat menggunakan celana panjang akan menunjukkan huruf lam alif yang bermakna 2 kalimat syahadat. Selain itu, kaum wanita juga dilarang beribadah di masjid ini untuk menghindari ketidaksengajaan terjadinya datang bulan ketika ibadah. Berbagai aturan ini sudah sangat lama diterapkan dan terus dijaga oleh para penjaga masjid yang disebut dengan balakusu. Itulah peninggalan sejarah Masjid Ternate yang berasal dari kerajaan tertua di sebelah timur Nusantara. Bagi wisatawan religi yang ingin mengeksplorasi sejarah dan budaya Indonesia, Masjid Ternate dapat menjadi salah satu destinasi wisata yang patut dikunjungi sebab masjid ini menyimpan nilai sejarah yang tinggi sebagai bukti keberadaan kerajaan Ternate.